sebagai orang Kristen Katolik, kita bukanlah anak yatim piatu, atau dalam bahasa Yenat Watat, bukan. Karena kita mempunyai seorang Allah yang kita sapa sebagai Bapa. Demikian pun kita mempunyai seorang saudara, karena lewat dialah kita memanggil Allah sebagai Bapa, yakni Yesus. Dan kita pun memiliki seorang ibu, dan dialah Bunda Maria. Maria memang bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah Bunda Tuhan. Jika Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan, dan itu benar. Ketika Maria mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel, dan dia dari mulut Elizabeth keluar kata-kata ini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi Maria adalah ibu Tuhan, ada dasar biblisnya atau ada dalam kitab suci. Kalau kita pun mengakui Yesus sebagai Allah Putra, maka otomatis kita akan memanggil Maria sebagai Bunda Allah. Kalau di kampung, ketorang yang semua pastor, ketika orang ketemu dengan orang punya mama, dorang bilang, oh itu Tuan Tobi punya mama, Tuan Gino punya mama, Tuan Tony punya mama. Pokoknya semua pastor dari WAU ketemu mereka pasti panggil seperti itu. Dan sekarang ketemu mama saya bilang, oh Tuan Uskus punya mama. Ketika pengakuan bahwa saya ada uskup, maka mama saya dipanggil Mama Tuan Uskup. Sama. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka otomatis kita memanggil Maria sebagai Ibu Tuhan. Dan perintah Yesus hari ini sangat jelas dari tiang gantungan. Inilah ibumu. Perintah ini kepada seluruh umat Kristen atau yang mengatakan dia pengikut Yesus. Kalau ada yang tidak mengakui Maria sebagai bundanya, maka pertama dia menyangkal atau melawan perintah Tuhan sendiri. Tuhan bilang, kau panggil perempuan itu kau mama, tapi kau tidak mau panggil sebagai mama. Ini perintah Yesus. Karena itu Paus Fransiskus mengatakan dengan begitu bagus, kalau ada orang Kristen yang tidak mengakui Maria sebagai bundanya,
dia adalah orang Kristen yatim piatu. Karena punya bapa tapi tidak punya mama. Dan lagi, kalau ada orang Kristen yang menghujat Maria, maka dia adalah anak kurang ajar. Karena menghormati Yesus tetapi menghina ibunya, maka pasti doa-doa Anda tidak dikabulkan. Coba kemurang atau orang di kesan ada yang pukul atau maki ke orang punya mama, parang besar sekali keluar. Parang keluar itu. Karena itu tidak mungkin di satu pihak Anda memuji Yesus sebagai juru selamat, tapi di lain pihak Anda menghina Maria sebagai ibunya. Tuhan Yesus pasti terima. Dia terima kemurahan punya doa itu. Hari ini kita belajar dari kitab suci bahwa kalau wanita pertama dalam perjanjian lama Hawa, dia karena terbujuk oleh rayuan iblis dalam rupa ular itu, akhirnya menyebabkan manusia berdosa. Maka dalam bacaan pertama tadi dia mengatakan, aku akan membuat permusuhan antara engkau, iblis itu, dan keturunannya, ular itu dan keturunannya, dan antara wanita ini Hawa dan keturunannya. Keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan memanggut tumitnya. Pertanyaannya adalah, siapa keturunan Hawa itu? Siapa keturunan ular itu? Dalam semua tafsiran Alkitab, keturunan ular adalah iblis atau setan. Sementara keturunan Hawa adalah Maria sendiri. Karena itu kita berani mengatakan, kalau Hawa yang lama, Eva yang lama, menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa, maka Eva yang baru dalam diri Maria, yang mengandung dan melahirkan Yesus, membuat manusia terbebas dari dosa atau mendapatkan keselamatan. Karena itu mengapa dalam kalender liturgi Gereja Katolik hari ini kita peringati sebagai Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Karena dalam peristiwa Pentakosta kita melihat dalam semua gambar Pentakosta, ketika lidah-lidah api turun di atas para rasul, di sana ada Bunda Maria yang duduk berdoa bersama-sama dengan para rasul. Gereja Kristen, Gereja Kristus harus menerima Maria sebagai ibu mereka, ibu rohani, bukan ibu daging atau ibu darah, tapi ibu rohani. Karena itu ketika Anda ingin untuk mengikuti Yesus, belajarlah dari seorang Maria. Kami para uskup, para pastor, bahkan pendeta, siapapun itu evangelis, boleh berkhotbah berapi-api tentang siapakah itu Yesus. Tetapi pengetahuan kita tidak sebanding dengan wanita yang melahirkan Yesus sendiri. Dia sangat tahu siapakah itu Yesus. Karena itu Maria adalah jalan terindah untuk sampai kepada Yesus. Per Mariam ad Jesum. Melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Sekali lagi, Maria memang bukan juru selamat, tapi dia adalah Bunda juru selamat. Kalau tidak menghormati Maria, bisa saja Anda selamat. Tapi saya punya sebuah keyakinan bahwa ketika Anda menghujat Maria, Anda tidak akan selamat.
Karena Yesus pasti tidak membiarkan Anda menghina ibu yang mengandung dan melahirkannya. Karena itu hari ini, ketika kita merayakan perayaan Eukaristis syukuran ini, kita diingatkan. Pertama, kita diingatkan bahwa ada banyak wanita hebat di dunia ini yang kita sapa sebagai mama, sebagai ibu. Mereka mungkin tidak berpendidikan tinggi. Mereka mungkin juga tidak berbicara lancar ketika di hadapan umum. Mereka juga tidak punya keahlian keterampilan seperti kita. Mungkin hanya pakai pakaian kebaya busuk. Tiap hari kalau diwaur, dorang, seloi di kepala, parang di tangan, pergi ke kebun, pergi ke Maine, pergi ke yang paling jauh, Marat Foor sana, Ibu Pia punya Marat itu. Jauh apa lagi itu? Tapi semuanya mereka berjuang demi anak-anak yang dilahirkan dari rahim mereka. Kalau orang-orang Waur di Timika yang ada di sini, generasi bapak dan ibu, kemurang pulang ke kampung. Mungkin kemurang punya lihat, oh mama semakin tua. Yang sama seperti dulu lagi. Dulu mungkin masih kuat, masih pergi kebun, tapi sekarang susah jadi. Tapi apapun yang terjadi, tidak pernah membuat sebutan mama kepada mereka itu menjadi hilang. Orang pergi pasti akan memanggil mama. Yang kedua, memang hidup di rantau seperti ini, atau bahkan hidup di dunia ini, tidaklah mudah. Dan menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Kita mendengar atau melihat, menonton televisi, di mana-mana orang diusir, orang diancam, bahkan dibunuh karena imannya akan Yesus. Apapun agama Kristennya dan denominasinya, tapi ketika Anda menjadi Kristen, Anda dimusuhi. Karena Yesus tahu bahwa menjadi muridnya tidaklah mudah, maka Dia memberikan ibunya kepada kita. Karena itu ketika diturunkan dari salib, Dia digendong oleh bundanya sendiri. Kita menyebutnya sebagai Bunda Dolorosa, Bunda berduka cita. Coba seorang ibu yang melihat dengan matanya sendiri anaknya meninggal tanpa membuat saya punya kenangan dia terluka lagi, tapi Yola dan Basten ketika anaknya meninggal, bagaimana mereka menangis. Tapi Maria sudah mengalami itu semua. Dia mengikuti tapak-tapak perjalanan derita dari rumah Pilatus sampai ke Golgota. Anaknya, putranya dirajam, diludahi, difitnah, dipukul, bahkan sampai ditikam dengan tombak dan mati. Dan ketika Yesus dari Arimatea turun dari salib, Dia menggendong dalam duka yang besar, yang dalam, putranya yang tak bernyawa lagi sebagai manusia. Derita kita tidak sebanding dengan derita Bunda Maria. Tapi justru disitulah mengapa Yesus di tiang gantungan Dia bilang, inilah ibumu. Supaya dalam penderitaan kita, apapun itu, ketika kita menjadi murid Kristus, dimanapun kita berada, dalam setiap derita dan luka yang kita alami, kita mengingat
bahwa berlarilah kepada Maria, dalam pelukan Maria, maka kita akan mendapatkan penghiburan. Yang ketiga, seperti saya bilang tadi, tentunya kita punya mama-mama di kampung atau di sini juga. Mereka bukanlah ibu-ibu pintar seperti kita. Ibu-ibu hebat luar biasa. Tapi saya harap bahwa malam hari ini setelah khotbah ini, termasuk saya yang punya mama di kampung, sebentar ambil telepon dan telepon mereka. Karena kadang sesibuk begini lupa. Nanti sampai dorang sakit atau semua mati baru orang telepon lalu menangis. Orang bilang air mata buaya kas keluar itu. Orang sehat-sehat, orang yang pernah SMS atau telepon, nanti datang sakit baru umum telepon. Siapalah mereka? Mereka mungkin tidak mengharapkan uang kamu. Mereka tidak mengharapkan harta kamu. Tapi hanya panggilan atau SMS, WA saja, bilang mama, apa kabar, apakah baik-baik dan lain sebagainya. Hanya itu yang mereka harapkan. Karena dalam setiap kali mereka berlutut untuk berdoa, nama anak-anaknya disebut. Nama kalian disebut. Karena itu hari ini sekali lagi kita mendapatkan momen yang indah, momen untuk berbalik. Kalau ada selama ini ada kebencian terhadap orang tua, terutama mama, mungkin selama ini kita lupakan mereka, mungkin selama ini kita abaikan mereka. Maka inilah momen lewat perayaan Santa Perawan Maria Bunda Gereja, kita diajak untuk menghormati, menghargai jasa para mama kita. Hanya dengan penghargaan inilah hidup kita akan menjadi hidup yang aman, hidup yang damai, hidup yang tentram. Anda akan diberkati, anak cucumu diberkati ketika Anda menghormati para orang tuamu, terutama mamamu. Karena itu, khususnya orang-orang Katolik, bulan Mei akan berakhir, tetapi perantaraan berjalan bersama Maria tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Maria memang bukan Tuhan, tapi ketika Anda berdoa memintanya, Dia akan menghantarmu kepada Yesus Putranya. Semoga demikian. Amin.